Jaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, setelah pemilu, pesta demokrasi akan kembali dihelat pada November mendatang. Pilkada serentak digelar di sejumlah wilayah termasuk di Sulawesi Barat. Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat kini memasuki masa penjajakan para calon kepada partai politik yang akan dikendarai. Ada beberapa bakal calon yang menyatakan akan maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, salah satunya Prof. Husain Syam. Lantas apa program yang ditawarkan Rektor UNM ini dan bagaimana memuluskan jalannya untuk menjadi kandidat Cagup Sulawesi Barat? Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Prof. Husain Syam. Selamat pagi, Prof. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Pak Linda, alhamdulillah baik. Oke, saat ini masih aktif, Prof, menjadi Rektor UNM? Masih. Apa agendanya hari ini, Prof? Agenda hari ini itu adalah mengawas UTBK penerimaan jalur SNBT mahasiswa baru se-Indonesia, perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Kami juga bertanggung jawab UNM sebagai bagian dari itu. Ini kalau boleh tahu, Prof, masa jabatan Prof sebagai Rektor UNM ini akan sampai kapan, Prof? Saya itu tinggal sedikit hari lagi, berakhir tanggal 17 Mei. 17 Mei, Prof, ya? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, Prof. Lantas kemudian agenda-agenda apa yang akan diisi sampai tanggal 17 Mei nanti, Prof? Setelah 17 Mei ini kan proses pemilihan rektor. Setelah 17 Mei nanti segera saya ini akan menentukan langkah selanjutnya. Antara lain ya setelah ini apa, ya itu tadi kaitannya dengan tema yang ditawarkan hari ini. Ingin mencoba menawarkan diri untuk istilahnya melakukan pengabdian lebih luas. Istilahnya bagi saya itu pengabdian tak bertepi. Pengabdian tak bertepi, Prof, ya. Sama seperti tema kita hari ini bahwa Prof tadi sudah menawarkan diri. Apakah Anda sudah mendeklarasikan diri, Prof, sebagai bakal calon Gubernur Sulawesi Barat nanti, Prof? Sebetulnya mendeklarasikan secara resmi belum, tapi setidaknya sudah bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam batas-batas yang masih belum maksimal ya. Kami mulai di tahun 2020 akhir. Jadi hitung-hitungannya itu sudah 4 tahun lah kita mencoba. Karena sekarang sudah tahun 2024, Prof, ya. Sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Berbagai kegiatan kita lakukan dalam rangka mengenalkan diri dan memberikan edukasi kepada masyarakat, setidaknya seperti itu. Lantas kemudian apa latar belakang Anda, Prof, sehingga kemudian ingin kalau dikatakan pengabdian tidak bertepi tadi, Prof? Apa latar belakang ceritanya, Prof? Ceritanya itu begini, sudah beberapa lama waktu, kira-kira 5 tahun yang lalu sudah sekian komponen masyarakat yang mewakili segmen-segmen masyarakat itu meminta saya untuk pulang kampung, ya, pulang kampung dalam memberikan pengabdian. Saya waktu itu belum bisa memberikan jawaban. Saya boleh dikasih bocoran, Prof, tahun berapa? Tahun 2019. Sudah banyak yang menyampaikan berharap agar saya ini bisa memberikan sumbangsi pikiran dalam konteks itu dan ya setidaknya menjadi pemimpin lah di sana, dalam hal ini gubernur. Ya saya waktu itu ya masih saya bilang ya biarkan waktu berjalan. Pada saatnya melihat perkembangan semakin gencar tawaran untuk mengajak saya pulang kampung. Akhirnya di 2020 saya bilang saya coba sosialisasi diri dalam kaitannya dengan apakah mereka masyarakat memang serius dari hati nurani. Ternyata saya melihat fenomena itu ada.
ketika itu saya mencoba lebih menyerusi. Nah, akhirnya sampai pada akhir hari ini bersosialisasi terus. Sebut saja misalnya saya itu mencetak itu kalender dalam sosialisasi itu di 2020 ke 21, 21 ke 22, 23 ke 24. Jadi sudah 4 kali. Kali 100.000. 100.000. Ini bukan main-main dengan segala macam. Tetapi selalu saya kaitkan dengan konsep ketika dalam posisi saya sebagai rektor, bahwa mengedukasi masyarakat. Jadi dikombin di situ. Jadi tidak murni bersosialisasi politik. Ya, lalu dikombinasikan juga dengan mengedukasi masyarakat. Ya, misalnya KKN saya bawa ke sana, pengabdian masyarakat saya bawa ke Sulbar, kemudian membantu calon mahasiswa dari Sulbar untuk menjadi bagian di UNM. Itu bagian dari penanaman bakti saya kepada masyarakat. Kepada kampung halaman, Prof. Iya, kepada kampung halaman. Panggilan kampung halaman lah istilahnya. Ya, panggilan kampung halaman. Oke, Prof, kalau kita berbicara untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Barat, tidak hanya dibutuhkan niat saja, Prof. Ya, tapi tentunya kita butuh yang namanya kendaraan politik. Lantas kemudian kalau Anda sendiri sudah mengklaim bahwa telah mendapatkan penugasan dari Partai Golkar, Prof. Partai Golkar sudah. Ini bisa diceritakan sedikit, Prof? Jadi saya mulai dari posisi saya ini bukan kader, tapi kan Golkar itu adalah partai masyarakat, partai rakyat istilahnya. Siapapun yang memiliki kompetensi, yang memiliki katakanlah daya dobrak yang kuat, ya dan dibuktikan dengan elektabilitas, Golkar itu bisa merekomendasi kita. Mungkin di situ dilihat posisi itu, sehingga pada akhirnya saya mencoba menawarkan diri dan diberi penugasan itu. Sudah kita dikumpul kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri. 3 hari sebelum Idul Fitri kita dikumpul di DPP Golkar di Selipi. Saya hadir mendapatkan wejangan arahan, dan setelah itu saya sudah melangkah lebih jauh, sudah mulai survei. Ya, kira-kira begitu. Kalau kita berbicara, Prof, mengenai surat tugas yang diberikan oleh Partai Golkar, surat tugas calon gubernur ini juga sebenarnya diberikan juga kepada sejumlah tokoh lain. Lantas kemudian apa yang membuat Anda percaya dan optimis bahwa Golkar akan merekomendasikan Anda? Jadi ada 4 nama yang direkomendasi untuk mengendarai Golkar di Provinsi Sulawesi Barat. 3 nama itu adalah kader, bahkan pengurus ketua DPD 1 yang bukan kader adalah saya. Tapi saya selalu optimis bahwa karena ini adalah partai rakyat, saya akan bergantung kepada elektabilitas elektoral dan seterusnya. Saya merasa percaya diri bahwa dari 4 itu insya Allah saya yang mendapat rekomendasi itu, kira-kira begitu. Nanti kita lihat. Apakah ada bocoran kapan rekomendasi ini akan dibocorkan oleh Partai Golkar? Belum, itu akan serentak itu dikeluarkan setelah melalui tahapan minimal 3 tahapan. Tahapan survei awal, survei kedua, survei ketiga. Siapa yang tertinggi surveinya itulah yang diberi rekomendasi, kira-kira begitu. Tapi bukan cuma hanya itu, tentu ada juga penilaian dari sisi kompetensi, penilaian dari sisi kekuatan yang ada dalam diri seseorang misalnya, itu juga penting. Termasuk unsur kesehatan yang tentu dipenuhi, pengalaman manajerial tentu juga menjadi bagian. Setidaknya saya menjadi manajerial di lingkungan kampus itu sudah 16 tahun. Tapi pasti Anda percaya diri dong, Pak, di bagian survei ya, karena tadi sudah bersosialisasi, sudah memberikan dukungan kepada masyarakat sejak tahun 2020. Kita masih akan ngobrol banyak, Pak, terkait dengan kinerja-kinerja Bapak nantinya, dan juga bagaimana kemudian program dan visi misi nanti Bapak ke depannya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, setelah pemilu, pesta demokrasi akan kembali dihelat pada November mendatang. Pilkada serentak digelar di sejumlah wilayah termasuk di Sulawesi Barat. Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat kini memasuki masa penjajakan para calon kepada partai politik yang akan dikendarai. Ada beberapa bakal calon yang menyatakan akan maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Barat, salah satunya Prof. Husain Syam. Lantas apa program yang ditawarkan Rektor UNM ini dan bagaimana memuluskan jalannya untuk menjadi kandidat Cagup Sulawesi Barat? Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Prof. Husain Syam. Selamat pagi, Prof. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Pak Linda, alhamdulillah baik. Oke, saat ini masih aktif, Prof, menjadi Rektor UNM? Masih. Apa agendanya hari ini, Prof? Agenda hari ini itu adalah mengawas UTBK penerimaan jalur SNBT mahasiswa baru se-Indonesia, perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Kami juga bertanggung jawab UNM sebagai bagian dari itu. Ini kalau boleh tahu Prof, masa jabatan Prof sebagai Rektor UNM ini akan sampai kapan, Prof? Saya itu tinggal sedikit hari lagi, berakhir tanggal 17 Mei. 17 Mei, Prof ya? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, Prof. Lantas kemudian agenda-agenda apa yang akan diisi sampai tanggal 17 Mei nanti, Prof? Setelah 17 Mei ini kan proses pemilihan rektor. Setelah 17 Mei nanti segera saya ini akan menentukan langkah selanjutnya, antara lain ya setelah ini apa, ya itu tadi kaitannya dengan tema yang ditawarkan hari ini, ingin mencoba menawarkan diri untuk istilahnya melakukan pengabdian lebih luas. Istilahnya bagi saya itu pengabdian tak bertepi. Pengabdian tak bertepi, Prof ya. Sama seperti tema kita hari ini bahwa Prof tadi sudah menawarkan diri. Apakah Anda sudah mendeklarasikan diri, Prof, sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Barat nanti, Prof? Sebetulnya mendeklarasikan secara resmi belum, tapi setidaknya sudah bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam batas-batas yang masih belum maksimal ya. Kami mulai di tahun 2020 akhir. Jadi hitung-hitungannya itu sudah 4 tahun lah kita mencoba. Karena sekarang sudah tahun 2024, Prof ya. Sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun. Kurang 4 tahun. Berbagai kegiatan kita lakukan dalam rangka mengenalkan diri dan memberikan edukasi kepada masyarakat, setidaknya seperti itu. Lantas kemudian apa latar belakang Anda, Prof, sehingga kemudian ingin kalau dikatakan pengabdian tidak bertepi tadi, Prof? Apa latar belakang ceritanya, Prof? Ceritanya itu begini, sudah beberapa lama waktu, kira-kira 5 tahun yang lalu sudah sekian komponen masyarakat yang mewakili segmen-segmen masyarakat itu meminta saya untuk pulang kampung, ya pulang kampung dalam memberikan pengabdian.
Saya waktu itu belum bisa memberikan jawaban. Saya Boleh bilang, dikasih bocoran, Prof, tahun berapa? tahun 2019 Dan belum memberikan sudah banyak apa itu yang menyampaikan, berharap agar saya ini bisa memberikan sumbangsi pikiran dalam konteks itu, dan ya setidaknya menjadi pemimpin lah di sana, dalam hal ini gubernur. Ya saya waktu itu ya masih saya bilang ya biarkan waktu berjalan. Pada saatnya melihat perkembangan semakin gencar tawaran untuk mengajak saya pulang kampung. Akhirnya di 2020 saya bilang saya coba sosialisasi diri dalam kaitannya dengan apakah mereka masyarakat memang serius dari hati nurani. Ternyata saya melihat fenomena itu ada. Ketika itu ada, saya mencoba lebih menyeriusi. Akhirnya sampai pada akhir hari ini bersosialisasi terus. Sebut saja misalnya saya itu mencetak itu kalender dalam sosialisasi itu di 2020 ke 21, 21 ke 22, 23 ke 24. Jadi sudah 4 kali. Kali 100.000. 100.000. Ini bukan main-main dengan segala macam. Tetapi selalu saya kaitkan dengan konsep ketika dalam posisi saya sebagai rektor, bahwa mengedukasi masyarakat. Jadi dikombin di situ. Jadi tidak murni bersosialisasi politik. Ya, lalu dikombinasikan juga dengan mengedukasi masyarakat. Ya, misalnya KKN saya bawa ke sana, pengabdian masyarakat saya bawa ke Sulbar, kemudian membantu calon mahasiswa dari Sulbar untuk menjadi bagian di UNM. Itu bagian dari penanaman bakti saya kepada masyarakat. Kepada kampung halaman, Prof. Iya, kepada kampung halaman. Panggilan kampung halaman lah istilahnya. Ya, panggilan kampung halaman. Oke, Prof, kalau kita berbicara untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Barat, tidak hanya dibutuhkan niat saja, Prof. Ya, tapi tentunya kita butuh yang namanya kendaraan politik. Lantas kemudian kalau Anda sendiri sudah mengklaim bahwa telah mendapatkan penugasan dari Partai Golkar, Prof. Partai Golkar sudah. Ini bisa diceritakan sedikit, Prof? Jadi saya mulai dari posisi saya. Saya ini bukan kader. Tapi kan Golkar itu adalah partai masyarakat, partai rakyat istilahnya. Siapapun yang memiliki kompetensi, yang memiliki katakanlah daya dobrak yang kuat, ya dan dibuktikan dengan elektabilitas, Golkar itu bisa merekomendasi kita. Mungkin di situ dilihat posisi itu, sehingga pada akhirnya saya mencoba menawarkan diri dan diberi penugasan itu. Sudah kita dikumpul kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri. 3 hari sebelum Idul Fitri kita dikumpul di DPP Golkar di Selipi. Saya hadir mendapatkan wejangan arahan, dan setelah itu saya sudah melangkah lebih jauh, sudah mulai survei. Ya, kira-kira begitu. Kalau kita berbicara, Prof, mengenai surat tugas yang diberikan oleh Partai Golkar, surat tugas calon gubernur ini juga sebenarnya diberikan juga kepada sejumlah tokoh lain. Lantas kemudian apa yang membuat Anda percaya dan optimis bahwa Golkar akan merekomendasikan Anda? Jadi ada 4 nama yang direkomendasi untuk mengendarai Golkar di Provinsi Sulawesi Barat. 3 nama itu adalah kader, bahkan pengurus ketua DPD 1 yang bukan kader adalah saya. Tapi saya selalu optimis bahwa ya karena ini adalah partai rakyat, ya saya akan bergantung kepada elektabilitas elektoral dan seterusnya. Saya merasa percaya diri bahwa dari 4 itu ya insya Allah saya yang mendapat rekomendasi itu, kira-kira begitu. Nanti kita lihat. Apakah ada bocoran kapan rekomendasinya akan dibocorkan oleh Partai Golkar? Belum, itu akan serentak itu dikeluarkan setelah melalui tahapan minimal 3 tahapan. Tahapan survei awal, survei kedua, survei ketiga. Ya, siapa yang tertinggi surveinya itulah yang diberi rekomendasi, kira-kira begitu. Tapi bukan cuma hanya itu. Tentu ada juga penilaian dari sisi kompetensi, penilaian dari sisi
apa namanya kekuatan yang ada dalam diri seseorang misalnya, itu juga penting. Nah, termasuk unsur kesehatan yang tentu dipenuhi, pengalaman manajerial tentu juga menjadi bagian. Ya setidaknya saya menjadi manajerial di lingkungan kampus itu sudah 16 tahun. Tapi pasti Anda percaya diri dong Pak di bagian survei ya, karena tadi sudah bersosialisasi, sudah memberikan dukungan kepada masyarakat sejak tahun 2020. Kita masih akan ngobrol banyak Pak terkait dengan kinerja-kinerja Bapak nantinya dan juga bagaimana kemudian program dan visi misi nanti Bapak ke depannya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof. Hussein Syam. Prof, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali terkait dengan program Prof dan juga cita-cita Prof yang ingin dibawa ke Sulawesi Barat. Prof, jika nantinya terpilih oleh partai politik menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Barat, kira-kira sudah adakah sosok yang nantinya akan mendampingi Prof menjadi calon wakil gubernur Sulawesi Barat, Prof? Ya, karena itu menjadi suatu keharusan. Sudah lama kita juga sifatnya itu kita radar, kita pantau. Ya, saya pemirsa kalau saya menyebut nama Bapak dan Ibu, maafkan saya. Itu secara diam-diam kami pantau dan kami potret. Ya, misalnya setidaknya syaratnya itu wakil itu adalah di wilayah Mamuju Raya. Mamuju Raya itu Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Saya tidak terlalu tertarik mencari wakil di Kabupaten Majene, Mamasa dan kampung saya Pulau Limandar. Alasannya, Prof? Alasannya karena saya menganggap bahwa daerah itu adalah saya supaya terjadi geopolitik, penggabungan antara wilayah satu dengan yang lain. Maka saya pikir 3 kabupaten ini, Majene, Polman dan Mamasa, itu bagian yang boleh dikata bahwa itu keluarga besar saya situ. Sudah dikuasai, Prof, ya? Bukan dikuasai, tapi paling tidak sudah bagian dari kita gitu. Nah, carilah saya syarat wakil di 3 kabupaten, mulai dari Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Nah, setelah saya bagi wilayah tadi, saya lihat lagi, saya ingin calon itu setidaknya pemilik wilayah. Ya, apakah anaknya bupati, apakah itu bupati atau mantan bupati, paling tidak saya potret dia pemilik wilayah, sehingga ada kekuatan di situ yang bisa menjadi disatukan dengan kekuatan yang saya miliki gitu. Jadi misalnya kalau saya sebut nama misalnya, kasih bocoran sedikit, Prof. Kalau di Mamuju, ya saya potret
ketua DPR putrinya suka diduka. Jadi ada namanya Sureda, Dr. Sureda. Sekarang ini sebagai ketua DPRD Sulawesi Barat. Itu saya potret. Maafkan saya, Bu Sureda, kalau mendengar ini. Saya potret sebagai bagian dari itu. Yang kedua, klan dari maafkan saya Pak Bupati Mamuju Tengah, Aras Tamauni, putrinya itu Amalia, anak menantunya ada Iwan Parobari, mantan wakil Bupati Mamuju. Kemudian satu lagi mantan anggota DPR yang baru-baru ini harusnya terpilih tapi sedikit lagi, yang dari Golkar, Arwan Aras. Itu 3 dari klan itu. Salah satunya juga bisa diambil. Terus dari ke Mamuju Pasangkayu, ya bisa saya potret istrinya Pak Agus Ambojiwa, yang sekarang posisinya sebagai wakil Bupati Pasangkayu gitu. Kira-kira begitu, ada 5 atau 6 yang sudah saya ada potret. Beberapa potret yang ada di bayangan Anda ya Prof ya. Lantas apakah sudah terjadi perbincangan ataupun mungkin diskusi ringan atau seperti apa Prof? Ya belum formal atau belum terlalu belum terlalu serius, tapi paling tidak sudah dipotret, bahkan sudah disurvei. Kalau saya dengan ini agak lebih bagus misalnya, hampir sampai potretan terakhir, survei terakhir, 5 calon ini tadi yang saya sebutkan, itu belum terlalu signifikan perbedaannya jika saya dengan itu dan seterusnya. Itu akan kelihatan nanti 1-2 bulan ke depan ini. Akan kelihatan nantinya 1 sampai 2 bulan ke depan. Baik, Prof, kalau kita melihat di pertandingan nantinya ini maju di Pilgub Sulawesi Barat, ada beberapa nama tokoh kuat lainnya, Prof. Misalnya saya sebutkan namanya ada Ali Bal Masdar atau dikenal ABM, Andi Ibrahim Masdar atau IM, dan Suhardi Duka atau SDK. Bagaimana kemudian Anda melihat rivalitas nantinya, Prof, dalam ajang Pilgub nantinya? Izin, jadi kalau saya itu siapapun, bahkan kalau bisa siapapun yang merasa tokoh, ayo mari kita bersama-sama berkontestasi secara sehat, tawarkan kepada masyarakat siapakah di antara kita yang kemudian disenangi dan diberi amanah. Nah, tentu kita hormati. Saya lebih senang kalau yang disebut tadi itu, ya saya siap menjadi rival. Dan tentu kalau salah satu mereka yang kemudian terpilih, saya tentu hormat bahwa Anda yang hebat, Anda yang disenangi masyarakat. Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa siapapun menjadi kompetitor saya selalu yakin bahwa saya akan terbaik. Saya selalu yakin itu. Ya kira-kira ini yang mendorong saya mau maju. Saya bilang, mau saudara saya Suhardi Duka, mau saudara saya Ali Bal, mau saudara saya Aim, siapa lagi, mungkin yang lain Aras Tamauni misalnya, atau siapapun lagi. Saya kira ya mari kita berkontestasi, tapi ya izinkan saya kalau saya menang, berilah saya tempat dan dukungan untuk kemudian kita bekerja demi Sulawesi Barat lebih baik. Luar biasa sekali, Prof. Prof, jalan menjadi calon gubernur ini tentunya sangat berat, banyak sekali yang harus dikorbankan, Prof. Tentunya seperti salah satu yang tadi adalah PNS seperti masih ada 12 tahun sebelum waktu pensiun itu Prof juga harus korbankan. Banyak sekali yang harus dikorbankan dan kesulitan yang sangat ini yang saya mau bilang. Menjadi boleh saya sampaikan sedikit kepada masyarakat. 12 tahun waktu akan saya korbankan untuk berniat ingin memperbaiki Sulawesi Barat. Saya berkorban di zona nyaman 12 tahun lagi. Guru besar saya, profesor saya golongan 4E. Tapi saya kan selalu berpikir, kalau saya nanti pensiun 12 tahun kemudian baru saya menawarkan diri, sepertinya saya merasa kurang ajar kepada masyarakat. Saya mau memberikan tenaga saya kepada masyarakat di sisa-sisa potensi yang saya miliki. Ini sekarang ini saya lagi produktifnya ini loh.
Saya lagi-lagi suasana produktif. Saya ingin dan saya korbankan semua zona nyaman saya untuk menuju ke Sulawesi Barat dalam rangka memberikan kesejahteraan. Tinggal karena ini sistem perpolitikan itu harus mendapatkan dukungan dari rakyat, maka tentu masyarakat harus menjawab juga pengorbanan yang saya lakukan ini. Pengorbanan saya ini mau mengoperakan semua kenyamanan yang saya punya dan datang mengemis-ngemis atau mengajak bersama-sama untuk mari bersama-sama membangun Sulawesi Barat. Nah, kalau mereka tidak berikan dukungan itu, maka saya lah korbannya. Tapi tidak apa-apa. Saya tetap berniat membangun Sulawesi Barat lebih baik. Tergantung mereka apakah masyarakat menyambut itu kepulangan kampung saya untuk memperbaiki kampung halaman. Kira-kira Oke, itu dia niat dari Prof. Hussein Syam seperti itu ya. Kita serahkan kembali semua pilihannya kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Prof. sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel. Tadi berbincang banyak sekali mengenai langkah-langkah menuju ke Pilgub 2024. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.